Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di pertemuan yang ketujuh. Setelah di minggu yang lalu kita telah membahas proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga era reformasi. Kali ini kita akan membahas tentang pemilu sebagai sarana demokrasi. Nah, pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik. Nah, pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara langsung, dan yang kedua, cara bertingkat. Cara langsung itu berarti kita lihat di sini, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya ya yang duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya adalah pemilu di Indonesia. Dalam hal ini adalah pemilu yang dilakukan untuk memilih anggota DPRD tingkat 2, DPRD 1, dan DPR. Nah, sedangkan yang kedua, cara bertingkat itu adalah rakyat memilih dulu wakilnya di Senat, kemudian wakilnya itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Jadi cara bertingkat itu melalui Senat. Ini biasanya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Kita lanjutkan. Sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan kepada kesatuan geografis, dan kesatuan geografis tersebut memiliki satu wakil di parlemen. Sistem distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dui partai atau multi partai. Contoh dari sistem distrik ini bisa kita lihat nanti ya di negara Amerika Serikat. Nah, jadi contoh dari pemilu sistem distrik ini adalah Amerika Serikat. Nah, keuntungan dari sistem distrik ini, yang pertama, wakil yang terpilih dikenal oleh penduduk distrik tersebut. Yang kedua, cenderung lebih ke arah koalisi partai. Yang ketiga, kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat terbentuk. Karena apa? Yang mereka pakai itu biasanya kalau di Amerika Serikat itu ada dua partai ya. Partai Republik dan Partai Demokrat itu. Yang keempat, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Jadi tidak perlu diadakan koalisi partai lain sehingga mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya. Itu keuntungan sistem distrik. Nah, kelemahannya yang pertama, kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas apabila golongan tersebut terpencar dalam beberapa distrik ya. Jadi golongan minoritas seperti umat Islam di Amerika Serikat itu kurang begitu diperhatikan ya dalam hal pemilu, meskipun mereka boleh dan dipersilahkan dalam
kalau mereka itu ingin ikut berpartisipasi dalam pemilu, ya, meskipun itu kurang diperhatikan. Yang kedua, kurang representatif. Artinya, partai yang kalah dalam suatu distrik dan kemudian kehilangan suara yang telah mendukungnya, partai tersebut tidak diperhitungkan lagi. Jadi kalau partai itu kalah di distrik tertentu, maka itu dianggap tidak diperhitungkan. Yang ketiga, ada kecenderungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional. Jadi, wakil yang duduk di Senat, mereka itu lebih cenderung untuk menonjolkan wilayahnya, menonjolkan ke daerahnya ketimbang kepentingan negara itu sendiri. Dan umumnya kurang efektif bagi satu masyarakat yang heterogen. Di Amerika Serikat sangat sangat heterogen dan sangat liberal, ya. Dan itu kurang efektif. Kenapa? Karena hanya terbagi menjadi dua partai, Partai Demokrat dan Partai Serikat, ya. Itu kelemahan dari sistem distrik. Nah, menuju ke slide berikutnya, sistem proporsional. Nah, sistem proporsional itu adalah presentasi kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan. Ini bisa kita lihat di negara kita, ya, contohnya di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Beberapa keuntungan sistem proporsional dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egalitarian. Artinya egalitarian itu semua orang, semua warga negara itu wajib melakukan hak pilihnya jika mereka sudah memenuhi kriteria dalam anggota atau dalam calon pemilih yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Belibet nih anak-anak nih, ditetapkan gitu, ya. Yang berikut lebih representatif, artinya jumlah kursi partai dalam parlemen itu sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam pemilu. Artinya, jika ada caleg dari partai A dan ternyata dalam pemilu caleg tersebut banyak pemilihnya, atau partai tersebut jumlah pemilihnya banyak, maka secara otomatis itu jumlah suara yang duduk di parlemen juga semakin banyak. Itu yang dimaksud representatif. Meskipun dalam faktanya belum tentu itu bisa mewakili suara rakyat. Oke, kita lanjutkan. Kelemahannya, partai baru itu mudah untuk dibentuk. Kenapa? Mungkin ada golongan si A yang sebelumnya ikut partai A, kemudian ternyata dia tidak lolos atau tidak terpilih menjadi calon legislatif dari partai A tersebut. Bisa saja nanti si A dari berbagai partai-partai itu berkumpul untuk membuat partai baru. Bisa saja. Dan itu boleh. Dan itu memang dimungkinkan. Yang kedua, lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan dengan
kerjasama sehingga ada kecenderungan untuk memperbanyak jumlah partai. Artinya, ketika era reformasi digagas, kita bisa lihat berapa jumlah partai politik yang muncul pada saat itu. Ketika era keterbukaan, dari yang jumlahnya hanya 3, itu bisa berkembang menjadi 70-an waktu itu. Hingga saat ini mengalami pengurangan-pengurangan karena memang dianggap tidak efektif oleh pemerintah. Jadi pada saat awal-awal era reformasi itu bisa kita lihat bahwa kecenderungan untuk memperbanyak jumlah partai itu memang lebih dominan dibandingkan dengan kerjasama untuk mencapai demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin partai A ingin menyaingi partai B, partai B ingin menyaingi partai C, dan seterusnya seperti itu. Yang ketiga, memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai. Pemimpin partai itu memiliki kekuasaan yang bisa dikatakan absolut, meskipun itu tidak absolut ya, tidak mutlak sepenuhnya, tetapi kekuasaannya sangat mutlak, sangat kuat, dan itu istilahnya orang-orang yang berada di tingkat bawahnya wajib untuk mematuhi keputusan yang diambil oleh pemimpin partai tersebut, ya. Yang keempat, wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya. Bagaimana tidak renggang? Warga yang memilih itu belum tentu kenal dengan yang dipilihnya, karena mereka hanya berdasarkan nama, atau dulu masih ada fotonya. Biasanya orang milih yang ganteng dicoblos, yang cantik dicoblos, tetapi visi dan misinya dalam pemerintahan itu tidak banyak warga negara yang tahu, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara keinginan warga negara, ya, terhadap kemampuan menyerap aspirasi dari warga, seperti itu. Yang kelima, karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas 50% atau satu kursi dalam parlemen. Jadi partai-partai itu saling bersaing untuk mendapatkan jumlah kursi yang paling banyak, dan itu tidak mudah karena pasti akan saling berebut kursi antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Yang berikut itu adalah sistem gabungan. Sistem gabungan merupakan sistem yang menggabungkan sistem distrik dengan proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPR tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Sistem ini disebut juga dengan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Artinya semua warga negara yang sudah memenuhi kriteria sebagai calon pemilih, ya, itu wajib untuk sifatnya wajib untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, itu yang dimaksud stelsel daftar. Oke. Yang ketiga, kita bicara perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bicara demokrasi, berarti
demokrasi itu selalu diidentikan dengan musyawarah mufakat. Nah, kalau kita bicara tentang musyawarah mufakat, maka ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai cerminan dari musyawarah mufakat tersebut. Yang pertama bisa kita lihat di situ adalah menjunjung tinggi persamaan. Menjunjung tinggi persamaan ini artinya bukan sama rasa, sama rata, tidak seperti itu lebih ke sosialis ya. Menjunjung tinggi persamaan dalam hal demokrasi, persamaan dalam hak dan kewajiban, persamaan dalam segala aspek kehidupan. Jadi menjunjung tinggi persamaan itu yang dimaksudkan. Kalau si kaya itu bisa menyampaikan pendapat atau aspirasinya, maka si miskin juga harus sama mendapatkan hak yang sama. Itu yang dimaksud menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sudah Pak Septa bahas di beberapa pertemuan yang lampau. Silakan dicek kembali di videonya. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Wisdom atau bijaksana itu dalam pengertian etika menurut Romo Magnis Suseno artinya adalah tidak memihak. Maksud dari tidak memihak ini adalah tidak memihak orang kaya, tidak memihak orang miskin, tidak memihak yang salah, tidak memihak yang benar. Loh Pak, kok tidak memihak yang salah? Ya, sekarang yang salah pun bisa membayar atau menyewa pengacara agar dia itu bebas. Nah, bijak berarti tidak boleh ada satu unsur pun yang mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan. Itu bijak. Hampir sama dengan adil ya. Adil itu sama sesuai dengan porsinya. Nah, itu adil. Yang keempat itu adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Apapun itu, dimanapun itu, jika kita dihadapkan terhadap sebuah problematika, baik di masyarakat, di tingkat yang terendah, keluarga, kemudian masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, dan tingkat yang lebih tinggi lagi, itu alangkah bijaknya kalau mengambil keputusan itu dengan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi persatuan dan kesatuan itu adalah di atas segala-galanya, terutama untuk kepentingan pribadi. Jadi itu dikesampingkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan nasional lah yang diutamakan untuk mendapatkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang harus kita cerminkan, atau kalau dalam bahasanya Profesor Khwarai Shihab itu membumikan Al-Quran, berarti saya boleh mengutip bahasa itu untuk membumikan demokrasi. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak, sebelum Pak Septa akhiri, Pak Septa akan menampilkan video perbedaan antara pemilu
dengan sistem distrik yang ada di Amerika dengan pemilu yang ada di Indonesia. Nanti silakan kalian cari perbedaan setelah melihat video tersebut. Apa perbedaan antara pemilu distrik dengan pemilu yang ada di Indonesia, atau apa perbedaan pemilu di Amerika Serikat dengan pemilu di Indonesia? Silakan kalian tuliskan nanti jawaban kalian itu di kolom komentar. Jangan lupa dituliskan nama dan nomor absen serta kelas agar Pak Septa bisa melihat kalau kalian telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Oke ya, kita simak dulu videonya seperti apa. Yang pertama itu pemilihan umum di Amerika Serikat terlebih dahulu ya. Bagaimanakah sistem pemilu di Amerika? Pemilu di sana dimulai dengan pemilihan pendahuluan di awal tahun. Di sini masing-masing Partai Republik dan Partai Demokrat akan memilih beberapa calon presiden dari partai mereka. Setelah itu, para calon presiden dari kedua partai akan saling bertemu. Cara pemilu pendahuluan berlangsung dan siapa yang berhak memilih berbeda tiap negara bagian. Perbedaan mendasar adalah di beberapa negara bagian, setiap warga negara bisa memilih. Sementara di negara bagian lain, hanya pemilih terdaftar yang boleh memilih siapa yang jadi calon presiden. Pemilih terdaftar itu sama dengan stelsel daftar tadi. Ya, jadi silakan dicatat. Nah, itu. Kapan dan di mana pemilu pendahuluan berlangsung juga menentukan di tiap negara bagian. Salah satu hari yang paling menentukan adalah Super Tuesday, di mana banyak negara bagian memilih para calonnya. Para calon presiden yang mewakili partai tidak dipilih langsung oleh para pemilih. Warga negara Amerika akan memilih para delegasi yang nantinya akan mendukung masing-masing calon presiden. Para calon presiden yang menerima lebih dari setengah suara para delegasi memenangkan pemilu pendahuluan. Jika tiap negara bagian selesai memilih para delegasinya, biasanya sudah jelas siapa para calon presiden. Namun secara resmi, para delegasi yang terpilih hanya akan memilih para calon presiden di konvensi nasional partai atau National Convention. Jika tidak ada satupun calon yang menerima lebih dari setengah suara delegasi, akan ada negosiasi di dalam partai untuk memilih calon. Mungkin saja ada calon yang keluar dari bursa calon presiden dan dilakukan pemilihan ulang di antara para delegasi. Saat itu, para delegasi tidak terpaut dengan calon presiden tertentu dan bisa mengalihkan pilihan ke calon presiden lainnya sampai ditemukan mayoritas yang jelas. Ada kemungkinan peserta calon presiden baru masuk ke bursa. Setelah sudah jelas calon presiden mana yang akan saling bertarung, kampanye pemilu bisa dimulai. Pemenang dari kampanye ini akan ditentukan para pemilih di hari pemilihan umum. Hari itu, para pemilih sah yang berusia di atas 18 tahun boleh memilih. Seperti di pemilu pendahuluan, mereka tidak langsung memilih, tetapi mereka memilih elektor yang akan mendukung salah satu calon presiden. Setiap negara bagian punya jumlah elektor yang berbeda tergantung populasinya. Jadi nantinya akan ada sejumlah elektor dari negara bagian yang mendukung calon presiden dari Partai Demokrat dan sejumlah elektor dari negara bagian yang mendukung calon presiden dari Partai Republik. Tapi ini belum berakhir karena hampir setiap negara bagian menerapkan prinsip pemenang mengambil semua. Contohnya jika sebuah negara bagian punya 10 elektor, yang 6 memilih Partai Demokrat dan yang 4 memilih Partai Republikan. Nah, berarti yang menang Partai Demokrat dan mengambil semua suara elektor. Partai Republik tidak mendapatkan suara di negara bagian tersebut.
Itu sebabnya di beberapa negara bagian pemilu jadi sangat serius. Karena misalnya di negara bagian Texas mayoritas memilih Partai Republikan dan di California mayoritas memilih Partai Demokrat. Tetapi ada beberapa negara bagian yang belum jelas. Negara bagian tersebut dikenal sebagai swing state. Contohnya Florida, biasanya tidak jelas partai mana yang akan menang di sana. Ada total 538 elektor, dan calon yang mendapat suara elektor lebih dari setengah akan menang. Nah, 29 suara elektor di Florida bisa menentukan kemenangan. Setelah elektor selesai memilih, sudah jelas siapa yang akan menjadi presiden. Namun presiden belum secara resmi terpilih sampai saat dimulainya Electoral College, yaitu ketika para elektor menyampaikan hasil pemilihan dari negara bagian mereka. Sesuai tradisi, hasil pemilihan ini akan dihitung pada awal tahun oleh Kongres Amerika Serikat. Lalu secara resmi, mereka akan mengumumkan dan melantik Presiden Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Jadi itu adalah proses pemilu yang ada di Amerika Serikat ya. Eh, Silakan nanti kalian cermati dan jawab pertanyaan Pak Septa ya. Nah, video yang kedua itu proses pemilu di Indonesia. Silakan disimak bersama. Indonesia memiliki salah satu sistem pemilu yang paling rumit dan mahal di dunia. Tahun ini, Indonesia akan memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan turun dari jabatannya pada bulan Oktober. Penggantinya akan dipilih melalui proses panjang yang akan berlangsung hingga 5 bulan. Joko Widodo, Gubernur Jakarta, adalah calon yang paling diunggulkan, diikuti oleh Jenderal Prabowo Subianto dan Taipan Abu Rizal Bakri. Dengan 190 juta pemilih, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. India, yang memiliki jumlah pemilih 4 kali lipat dari pemilih Indonesia, melakukan pemilu dalam beberapa minggu. Sementara, pemilu di Indonesia masing-masing dilakukan dalam waktu 1 hari. Karena negara ini terdiri dari ribuan pulau, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan hasil suara. Pemilu DPR sudah dilakukan pada tanggal 9 April. Ada lebih dari 6.000 calon dari 12 partai politik yang memperebutkan 560 kursi. Pada saat yang sama juga dilakukan pemilu untuk anggota DPD dan 19.000 kursi untuk DPRD. Ada lebih dari 230.000 caleg. Angka ini lebih besar daripada populasi penduduk kota Jenewa. Partai politik hanya bisa mengajukan capres jika bisa mencapai ambang batas suara nasional 25% atau perolehan kursi parlemen 20%. Jika satu partai politik tidak bisa memenuhinya sendiri, koalisi menjadi pilihan. Pilpres akan berlangsung pada bulan Juli. Jika tidak ada kandidat yang mendapat suara lebih dari 50%, 2 kandidat teratas akan bertarung pada pemilihan putaran kedua. Logistik untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangatlah luar biasa. Anggaran untuk pemilu ini sebesar $2 miliar. 60% dari anggaran ini akan digunakan untuk membayar 4,5 juta petugas pemilu. Jumlah petugas pemilu di Indonesia sama besar dengan jumlah penduduk di Irlandia dan Selandia Baru. Sebanyak 250.000 polisi ditugaskan untuk menjaga keamanan. Anggota TNI dan Polri tidak ikut memilih dalam pemilu untuk menjaga netralitas. Kepolisian adalah satu dari 8 lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pemilu. Lembaga yang lain adalah KPU, Bawaslu, DKPP, KPI, PPATK, KPK, dan MK. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi dan infrastruktur yang buruk.
Tiga pemilu sebelumnya yang dilakukan selama masa demokrasi berlangsung dengan damai. Walaupun proses demokrasi tidak berjalan dengan baik di banyak negara tetangga, namun banyak yang meramalkan pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun ini akan berlangsung dengan damai. Ben Bland, Financial Times, Jakarta. Oke, itu tadi adalah video dari proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Pak Septa akhiri, silakan nanti selain kalian kalau ada pertanyaan, sertakan di kolom komentar juga. Sekaligus kalau ada tanggapan atau argumen atau apa ya, kebingungan, silakan kalian bertanya di kolom komentar juga. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.